Kopaska, pasukan elit Indonesia, spesialis laut yang kemampuannya ngeri. Indonesia memang nggak begitu banyak dan canggih soal alutsista. Tapi, kalau urusannya dengan personil alias tentara, negara kita ini sangat gahar. Tercatat hari ini, kita punya sekitar 476.000 personil aktif. Dan jumlah ini jadi yang terbanyak se-Asia Tenggara. Dan yang perlu kita ketahui juga, di dalam jumlah itu, nggak hanya terdiri dari tentara biasa, tapi juga para serdadu elit. Membicarakan soal tentara elit, Indonesia punya banyak satuan khusus ini. Salah satunya adalah Kopaska. Kopaska adalah singkatan dari Komando Pasukan Katak, di mana tugas mereka adalah menjaga kedaulatan wilayah kelautan kita. Soal kemampuan nggak perlu diragukan. Mereka ini satuan angkatan laut elit terbaik di Indonesia, bahkan bisa dibilang di Asia. Kopaska juga salah satu pasukan elit tertua di Indonesia yang pengalamannya bejibun. Bahkan dulu, pasukan ini sangat dibangga-banggakan oleh sang pendiri bangsa, yaitu Bung Karno. Lebih dalam soal Kopaska, berikut ini yang perlu kamu ketahui tentang pasukan elit laut tersebut. Anggota Kopaska adalah orang-orang terpilih. Kopaska adalah satuan elit yang berada di bawah naungan Angkatan Laut, maka tentu anggotanya kebanyakan adalah dari TNI Angkatan Laut. Tapi jelas nggak sembarang tentara bisa masuk menjadi anggota, butuh banyak syarat dan ketentuan serta tes-tes luar biasa yang harus dilulusi. Untuk bisa menjadi anggota Kopaska, seorang TNI Angkatan Laut harus punya masa kerja yang lama. Kemudian, kalau syarat tersebut terpenuhi, maka dilanjutkan dengan serangkaian tes-tes luar biasa yang mungkin bagi kita sudah nggak manusiawi, meliputi berenang dan menyelam ekstrim, sampai tes-tes fisik yang super duper melelahkan. Nggak hanya tes macam begini, untuk menjadi Kopaska, seseorang harus juga melewati ujian tulis untuk menguji tingkat intelijensi. Setelah semua terpenuhi dan lulus, maka calon Kopaska akan dilatih lebih intens dan spesifik selama berbulan-bulan. Kopaska adalah raja di lautan. Kopaska secara umum diberdayakan pada sektor kelautan, jadi kebanyakan kualifikasinya jelas yang berhubungan dengan itu. Kalau kita bikin list ini soal kemampuan khusus apa yang dimiliki Kopaska, maka bakal panjang jadinya, saking banyaknya kualifikasi kelautan yang mereka punyai. Beberapa spesialis mereka adalah demolisi bawah air, perebutan pantai, dan pangkalan, mengakomodir pendaratan-pendaratan kekuatan amfibi, dan masih banyak lagi yang lain. Uniknya, meskipun jago di ranah kelautan, para Kopaska ini juga handal di darat maupun di udara. Mereka bisa dimasukkan ke dalam Paskas Angkatan Udara ataupun Kopassus Angkatan Darat. Kemampuan khusus lain Kopaska. Secara umum, kualifikasi Kopaska adalah ranah kelautan, tapi secara khusus mereka punya satu kemampuan lain. Mereka ahli dalam menjaga VIP, seperti presiden atau orang-orang penting lainnya. Tugas ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno. Spesialis laut, tapi dipercaya untuk menjaga orang penting. Tentu ini ada sebuah nilai plus bagi Kopaska. Selain sebagai bukti kemampuan, ini juga jadi kebanggaan karena nggak semua pasukan diberi amanat penting dan krusial seperti ini. Dan soal menjaga, Kopaska selama ini hampir tak pernah gagal dalam melakukan tugasnya. Misi-misi sangar Kopaska.
Kopaska adalah salah satu satuan elit tertua di Indonesia. Maka jangan tanya lagi soal pengalaman. Ya, mereka ini punya segudang catatan soal misi-misi yang pernah dilakukan. Bahkan nggak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri sana. Ada begitu banyak misi yang pernah mereka lakukan. Beberapa di antaranya adalah Operasi Khusus Kikis Bajak, Lusitania Expresso, Buru Perampok Sumatera, Pengamanan Ambalat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau misi di luar negeri, Kopaska pernah tergabung dalam unitnya PBB untuk berbagai aksi pengamanan, mulai dari misi Irak, Sudan Selatan, Lebanon, sampai Bosnia. Kopaska dibentuk oleh Bapak Bangsa. Hal yang dibanggakan tentang Kopaska nggak hanya tentang kemampuan ataupun kiprah mereka, tapi juga pada sejarahnya. Ya, seperti yang sudah disinggung di bagian pembuka, satuan elit ini didirikan oleh Bapak Bangsa alias Presiden Soekarno. Satuan ini didirikan pada tanggal 31 Maret 1962 dengan misi pertamanya adalah mendukung kampanye militer Irian Jaya. Langkah Presiden Soekarno mendirikan Kopaska sangat brilian, terbukti dari deretan prestasi yang mereka torehkan hingga hari ini. Kehadiran Kopaska adalah sumbangan yang besar sekali bagi militer Indonesia. Kemampuan dan dedikasi mereka secara tidak langsung membawa negeri ini terus dalam kondisi aman dan tentram, terutama di kelautan. Hal yang bikin membanggakan lagi soal pasukan ini tentu saja karena mereka dibentuk langsung oleh Pak Karno dan hingga hari ini masih begitu awet dan solid.